belajar Alkitab itu tidak semudah Anda membaca Google, karena Google pun itu bisa menyesatkan Anda. Jadi kalau ada orang yang suka mendengarkan Ustadz Kainama yang rujukannya adalah Google, jangan-jangan Anda semuanya adalah orang yang tersesat. Oke. Shalom saudaraku, salam sejahtera di dalam kasih Kristus. Berjumpa lagi dengan saya. Di Juli kita akan belajar berapologetika bersama-sama di channel ini. Hari ini saya kedatangan tamu, sebenarnya sudah dari 3 hari yang lalu ya, karena ada keperluan. Dia ini seorang apologet dan juga dosen dari Sulawesi Utara. Ini anak muda. Halo, Shalom Andre. Shalom. Jadi ini adalah Bang Andre. Dan kali ini kami akan mereaction sebuah video yang dimana dalam video itu ada guru dan 2 muridnya, yaitu Kainama, Nandar, dan Aristo. Nah, dia kebiasaannya adalah membahas Alkitab kemudian menafsirkan seenaknya sendiri. Nah, kali ini dia menafsirkan ada satu kata. Sebenarnya kata itu adalah nama tempat katanya, yaitu kata Selah. Selah di dalam Mazmur dan di Yesaya. Kalau di Mazmur itu Mazmur 84 ayat yang keempat itu dia bilang bukan untuk ketika orang memuji Tuhan kemudian dia berhenti mengangkat tangan, tidak, tapi sebenarnya itu adalah nama tempat, di mana ini dikonfirmasi di dalam Yesaya 42 ayat yang ke-11. Sebelumnya mari kita bersama-sama melihat video berikut ini. Oke, lanjut ya. Nah, kembali dulu Ustadz Aditya sayang, kembali ke Mazmur 84 tadi tuh. Ya, yang. Oke, syukran. Berbahagialah orang yang diam di rumahmu, yang terus di rumahmu ya, memuji-muji engkau Selah. Nah, kata Alkitab terjemahannya itu dan studi kamusnya, Selah ini adalah selah, tarikan napas pada saat menyanyi. Bukan. Selah ini nama tempat. Nggak percaya? Baik. Ini udah di screenshot ya. 1 2 3 4 5. Oke. Sekarang ke Yesaya 42:11. Yesaya 42:11. Yesaya 42 nomor 11. Pokoknya sampai mengerucut tuh. Kainama nggak mau langsung tafsir ini. Enggak, kita lihat ayat ini. Bahasa aslinya lu nggak lihat. Baik ya, Yesaya 42:11. Baiklah, padang gurun, simpan satu kata. Ya. Padang gurun, pegang. Menyaringkan suara dengan kota-kotanya, dengan desa-desa yang didiami Kedar. Stop dulu sampai situ, jangan diterusin bacanya. Ya, stop dulu. Ketik di Google kosong Kedar. Kedar. Yang keren ini. Kedar. Pasti Arab. Kedar itu rumah. Kedar. Ya, klik aja lah, sembarang lah, klik Kedar sembarang. Oke, udah? Ya, udah ya. Tinggal di wilayah Jazirah Arab. Klik Jazirah Arabnya tuh. Kedar atau Kedar adalah nama orang, suku bangsa, nama dan klik Jazirah Arab. Dah ya. Geser ke bawah Ustaz. Kita lihat gambar ketiga. Geser ke bawah, pelan, Saudi Arabia. Terus. Nah, lu. Wah, kok nggak ada mapnya? Jazirah Arab. Oh, enggak. Jazirah Arabnya digambar aja Ustaz. Gambar Jazirah Arab. Tapi nggak apa-apa, udah nggak apa-apa, balik lagi ke situ ya. Kita udah tahu ya Jazirah Arab. Nggak apa-apa lah, nggak dapat gambarnya. Ya, pokoknya orang Kedar ini, iya orang Arab. Kedar itu orang Arab. Kembali ke Yesaya 42:11 tadi Ustaz. Kembali ke situ. Yesaya 42:11. Pokoknya sampai mengerucut sampai dapat benar-benar Mekah gitu ya. Baiklah padang gurun, menyaringkan kota-kotanya. Tadi udah disebut kota-kota di padang gurun itu apa? Di Kedar itu, Makkah dan Madinah. Ya, baiklah bersorak-sorak penduduk Bukit Batu. Ingat tuh Bukit Batu. Udah, geser ke bawah, ayat kita baca. Biarlah padang belantara. Padang gurun itu padang belantara ya, padang pasir. Dan kota-kotanya, udah dapat tadi. Mekah, Madinah. Mengangkat suara mereka desa-desa yang didiami kaum Kedar. Kedar udah jelas keturunan Arab. Udahlah orang Arab lah ya. Biarlah penduduk Selah. Selah itu bukan selah tarik nafas. Nama kota. Tempat Selah itu. Selah itu tempat. Nanti kalau saya kasih tahu sakit hati lagi. Gak apa-apa, Selah itu nama tempat. Oh ya, oke, kita sekalian aja kita sakit. Nah, kalau kita jeli membaca Alkitab, sebenarnya tidak hanya ada 2 nama Selah di dalam Alkitab, tapi ada 3 nama Selah di dalam Alkitab. Yang pertama adalah di dalam Mazmur. Jadi setiap puisi itu atau puji-pujian itu ada kata Selah. Nanti Andri akan menjelaskan apa arti kata Selah. Kemudian di Yesaya 42 juga ada kata Selah. Nah, Mazmur dengan Yesaya ini berbeda meskipun sama-sama Selah. Kemudian di Kejadian pasal 10 ayat 24 juga ada kata Selah. Dan itu juga sangat berbeda lagi dengan Mazmur maupun Yesaya. Mari kita bersama-sama ke Mazmur pasal 84 ayat 4 dulu ya.
Di sini dikatakan demikian. Berbahagialah orang-orang yang diam di rumahmu, yang terus-menerus memuji-muji engkau. Selah. Nah, dalam bahasa Ibraninya kira-kira itu apa? Jadi supaya Bapak Ibu yang Kristen dan Islam yang menonton video ini juga paham mengenai kata Selah ini sebelum ke Yesaya dan juga Kejadian. Memang problemnya adalah beliau ini menyamakan ya, mengkonfirmasi bahwa sama. Jadi sama antara Selah di Mazmur 84 dan juga di Yesaya 42 ayat 11. Dan membantah bahwa itu adalah sebuah nyanyian atau bentuk liturgi sebenarnya. Nah, Selah selah di Mazmur 84 itu dalam bahasa Ibraninya itu, jika kita ambil sari-sarinya itu memberikan arti cala atau sesuatu yang kalau kita bilang ada perhentian sebenarnya di sana. Nah, selah di dalam Mazmur 84 ayat 4 ini ada 3 makna sebenarnya. Yang pertama, kalau dia di Mazmur ini kan ada bukan cuma syair penuh, bukan cuma hanya syair, tapi juga ada cerita sejarah, kemudian ada referensi liturgis dan nyanyian-nyanyian. Kalau dia berlaku kepada gaya tulisannya sejarah, maka dia selahnya ini akan mengingat kepada sebuah referensi. Yang pertama, berhenti sejenak untuk mereferensi untuk mengingat itu. Yang kedua, kalau itu pujian dalam ibadah. Kalau di pujian dalam ibadah itu biasanya ada musik yang dalam nada-nada tertentu mereka ada yang menunduk atau kemudian kayak hening cipta tapi tidak terlalu lama gitu. Jadi hanya ada nada-nada tertentu yang harus direnungi dengan penuh makna. Kalau dia liturgis ada namanya ada selahnya juga. Jadi di mana tubuh atau jidat ini ditundukkan ke bawah dekat dekat lutut. Jadi maksud daripada Mazmur ini sebenarnya ketiga itu. Itu kalau selah yang ada di kitab Mazmur. Jadi itu ya. Jadi kata selah yang ada di kitab Mazmur ini adalah kata benda, di mana menunjukkan kalau ini mengenai berbicara mengenai musik, kemudian tata cara ibadah dan berbicara mengenai sejarah gitu. Itu beda artinya juga dan beda gerakannya apa yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi. Nah, kalau kita ke Yesaya di sini berkata demikian, Yesaya 42 ayat 11. Biarlah padang belantara dan kota-kotanya mengangkat suara mereka. Desa-desa yang didiami oleh kaum Kedar, biarlah penduduk Selah bernyanyi dengan sukacita. Biarlah mereka bersorak dari puncak gunung-gunung. Kalau di sini sudah jelas bahwa Selah di sini adalah dikatakan penduduk Selah. Jadi penduduk Selah itu berbicara mengenai satu tempat yang didiami oleh orang-orang Selah ini ya. Nah, karena ini juga berbicara tentang orang Kedar. Sebelum kita membahas tentang Selah ini, saya akan menyinggung sedikit mengenai orang Kedar yang disampaikan oleh Ustadz Kanama bahwa itu ada di Mekah dan Madinah. Itu salah. Kedar itu adalah keturunan dari Ismail dan saudaranya namanya Nebayot. Jadi Kedar maupun Nebayot itu mereka tinggal di Jazirah atau di kaki Gunung Sinai, yaitu di daerah Arab Patrea, yaitu Arab Utara. Antara Arab Patrea atau Petra dengan Madinah dan Mekah itu sangat jauh sekali. Jaraknya itu nggak tanggung-tanggung, mungkin sekitar 1000 mil. Kalau naik unta ya itu sangat jauh sekali ya, bisa berhari-hari. Nah, ini juga bisa mematahkan mengenai klaim bahwa Muhammad berasal dari keturunan Ismail itu yang selalu digaungkan oleh saudara kita Muslim. Kalau kita membaca Sirah Nabawiyah, keturunannya, garis keturunannya itu hanya berhenti di Adnan saja, tapi tidak sampai kepada Haidar ataupun Nebayot dan Ismail. Jadi begitu. Nah, kita ke Selah ini tadi dalam bahasa Ibraninya artinya apa? Kalau di Mazmur 84 ayat 4 itu tulisan bahasa Ibraninya itu konsonannya menggunakan samek, lamet dan juga he. Jadi konsonannya kemudian vokalnya itu ada seri dan juga kemet. Jadi selah itu selah. Iya. Ada ha. Iya, itu yang di Mazmur, yang di Yesaya itu juga dimulai konsonannya dengan samek, lamet, tapi akhirnya itu ain. Nah, yang dimana akhirannya itu
dan vokalnya itu atau nikutnya itu vowelnya ada sere dan juga patah. Nah, itu berarti bacanya sela. Sela ini kalau yang satu pakai H di belakangnya, yang satu tidak. Kenapa? Karena ada pertemuan antara nikut patah dan juga konsonan ain. Nah, berbeda kalau yang lain kan biasanya ada alef, tapi ini pakai ain. Jadi ini menunjukkan bahwa ini vokal pendek. Betul. Jadi dia sampai di situ. Jadi ada perbedaan kata sebenarnya. Katanya Ustadz Kainama seorang yang hebat dalam biblikal, tapi kok masalah kecil seperti ini dia nggak jeli. Tapi di situ ada nandar juga loh, ahli bahasa Ibrani katanya. Apalagi nandar, gurunya aja begitu, gimana muridnya? Nah iya itu, jadi beda ya, dari tulisannya aja berbeda dan artinya juga berbeda. Iya. Nah berbeda pula antara selah dengan yang ada di dalam Kejadian pasal 10 ayat 24. Arpaksad adalah ayah Selah dan Selah adalah ayah Eber. Jadi Selah di dalam Kejadian pasal 10 ayat 24 itu adalah nama seseorang, yaitu Selah, anak dari Arpaksad. Jadi bukan berarti kalau namanya sama kemudian bunyinya sama itu juga artinya sama. Beda antara Naruto dengan Naruto. Kalau dibaca cepat itu seolah-olah sama dengarnya gitu ya. Yang satu Naruto tetangga saya gitu ya. Dan Naruto itu adalah tokoh animasi dari Jepang. Beda gitu ya. Jadi nggak bisa disama-samakan gitu ya antara selamat dengan selamat, meskipun juga mirip-mirip juga ya sama gitu lah. Nggak sama maksudnya, bukan sama gitu. Jadi begitu. Belajar Alkitab itu tidak semudah Anda membaca Google, karena Google pun itu bisa menyesatkan Anda. Jadi kalau ada orang yang suka mendengarkan Ustadz Kainama yang rujukannya adalah Google, jangan-jangan Anda semuanya adalah orang yang tersesat. Oke, terima kasih ini dari kami semuanya. Semoga video ini bisa memberkati kita. Shalom, salam maras, Tuhan Yesus memberkati.